Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas materi usaha, energi, daya, dan efisiensi. Untuk materi ini akan kita sekat menjadi beberapa bagian, dan bagian pertama itu mengenai konsep usaha. Perhatikan mobil Jeep ini. Kenapa mobil Jeep ini mampu menarik beban yang sangat berat? Karena mobil ini melakukan usaha. Jadi, apa yang dimaksud dengan usaha? Usaha adalah perpindahan energi melalui gaya yang menyebabkan benda itu berpindah. Contoh, di sini ada sebuah mobil diberikan gaya dorong, namun mobilnya tetap diam, maka dia tidak melakukan usaha karena tidak ada perpindahan. Contoh yang kedua, mobil sama diberi gaya dorong. Ketika mobilnya berpindah, maka mobil tersebut melakukan usaha karena ada perpindahan. Konsep usaha. Secara matematis, usaha itu adalah hasil kali perpindahan dengan gaya yang sejajar dengan perpindahan. Rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Ini digunakan untuk benda yang dikenai gaya sejajar dengan arah perpindahannya. Namun, jika gaya yang dikenainya atau diberikan kepada benda tersebut tidak sejajar, tetapi dia membentuk sudut, maka rumus yang digunakannya adalah W sama dengan F dikali S cos theta, di mana F itu adalah gaya Newton, kemudian S itu perpindahan, satuannya meter, theta itu sudut yang dibentuk antara gaya dan perpindahan, satuannya derajat, kemudian W itu usaha atau kerja, satuannya Newton dikali meter, atau nama lainnya Joule. Ingat, untuk perumusan W sama dengan F dikali S, ini kita gunakan segitiga ya, perumusannya supaya memudahkan. Jadi ketika ditanya W, itu rumusnya tinggal F dikali S, sedangkan jika ditanya F, rumusnya berubah jadi W dibagi S. Jika ditanya S, maka W dibagi F. Contoh soal. Ini contoh soal untuk gaya yang sejajar dengan perpindahan. Sebuah gaya 20 Newton bekerja pada benda, kemudian bendanya berpindah sejauh 80 cm. Berapa usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut? Di sini diketahui F-nya itu 20 Newton, kemudian ini perpindahan, S sama dengan 80 cm, kita rubah ke bentuk meter, berarti dia dari senti ke meter itu dibagi 100, 80 bagi 100 sama dengan 0,8 meter. Ditanya W, rumusnya adalah W sama dengan F dikali S, karena dia tidak membentuk sudut. Jadi W itu sama dengan F-nya 20, S-nya 0,8, 20 dikali 0,8 sama dengan 16 Joule. Jadi usahanya adalah sebesar 16 Joule. Contoh soal kedua. Ini untuk gaya yang diberikan pada bendanya membentuk sudut. Contoh di sini ada gaya 30 Newton, kemudian dia membentuk sudut 60 derajat. Perpindahannya adalah 6 meter. Jadi berapa usahanya? Jadi diketahui gaya atau F 30 Newton, kemudian S-nya 60 meter, theta-nya 60 derajat. Ditanya W atau usaha, kita gunakan rumusnya yang W sama dengan F dikali S cos theta. Kita masukkan, berarti di sini F-nya adalah 30, S-nya 6, kemudian cos theta-nya 60. Nah, cos 60 harganya berapa? Ini di matematika ada tabel trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Tinggal kita lihat bahwa cos 60 di sini, cos 60 itu harganya setengah. Jadi tinggal kita masukkan cos 60 itu harganya setengah. Nah, tinggal kita kalikan 30 dikali 6 dikali setengah sama dengan 90 Joule. Nah,
Untuk trigonometri ini dianggapnya kalian itu sudah belajar di matematika, jadi wajib supaya bisa di fisikanya. Nah, bagaimana kalau sudut yang tidak istimewa, yang di luar sudut-sudut ini? Maka untuk menentukan sudut yang tidak istimewa, tinggal nanti kita gunakan kalkulator atau tabel yang ada di matematika. Contoh, misalkan soal seperti ini. Di sini ada gaya 120 Newton, kemudian sudut yang dibentuknya 37. Nah, 37 ini kan sudut tidak istimewa, artinya tidak ada di tabel ini. Jadi kita cukup gunakan kalkulator saja nanti harga cosnya. Jadi rumusnya F kali S cos alpha. Jadi F-nya 120, S-nya 10, kemudian cos 37 itu harganya berapa? Di sini cos 37 adalah 4/5. Tinggal kita kalikan 120 dan dikali 10. Jadi hasilnya adalah 960 Joule. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya mengenai energi. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.